Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi mengenai pengelolaan referensi. Apa itu referensi? Referensi itu adalah sumber acuan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Bisa itu untuk penulisan makalah, artikel ilmiah, laporan kegiatan, ataupun laporan penelitian. Nah, jadi referensi itu sumber acuan. Oke. Dalam pengelolaan referensi, kita akan membahas mengenai kelayakan referensi. Ya, yang pertama kita akan membahas mengenai kelayakan referensi. Nah, secara umum, jenis referensi itu dibagi menjadi dua, yakni cetak dan elektronik. Fungsinya sama, untuk mendukung atau sebagai sumber acuan dalam penulisan karya ilmiah. Nah, yang pertama referensi cetak. Referensi cetak itu ya buku cetak, jurnal cetak, atau prosiding yang dicetak. Jadi sekumpulan kertas yang dijilid. Nah, itu referensi cetak, berupa referensi cetak. Dan berikutnya juga ada referensi elektronik. Nah, referensi elektronik itu apa saja? Ada e-book, e-jurnal, e-proceeding, ada Google Scholar, ada Elsevier, dan website. Nah, ini merupakan referensi-referensi elektronik. Pada zaman saat ini, yang lebih digemari atau lebih gampang diakses memang referensi elektronik. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita menggunakan referensi cetak. Tapi memang kebanyakan kita sekarang sudah menggunakan referensi elektronik. Apalagi Google Scholar. Itu merupakan sumber acuan utama misalnya kalau sekarang dalam penulisan karya tulis ilmiah itu sumber acuan utamanya Google Scholar kita. Oke. Nah, untuk website sendiri, website untuk referensi itu yang boleh digunakan, ingat ya saya tekankan lagi, yang boleh digunakan itu yang belakangnya .ac.id. Ini terindikasi bahwa untuk perguruan tinggi Indonesia .ac.id itu boleh. Misalnya poliji.ac.id itu boleh digunakan laman-laman seperti itu. Atau .org.id, organisasi. sch.id itu sekolah. .go.id, government, pemerintahan. Nah, org, organisasi tapi dunia kalau yang org. Kalau ID itu Indonesia. Dan .com. .com perlu diingat, tidak semua .com bisa digunakan sebagai referensi. Kenapa? Karena tidak bisa divalidasi atau dilihat keabsahannya. Sumbernya tidak bisa dilihat, validitasnya tidak bisa dilihat. Yang bisa dilihat yakni portal berita. Misalnya jawapost.com, kompas.com. Nah, itu masih bisa. Tapi kalau selain itu, saya tidak menyarankan. Oke. Nah, yang tidak boleh apa saja? Yang tidak boleh itu ini, website yang tidak layak. Bukan tidak boleh, tapi tidak layak. Yang pertama, Blogspot, Wikipedia, WordPress, dan Brandly. Loh, Pak, itu kan mudah diakses, Pak. Tapi kenapa kok tidak diperbolehkan? Karena semuanya bisa copy paste di sini. Bisa diedit semuanya. Apalagi mungkin kalian bisa lihat sekarang Blogspot itu banyak yang sama. Cuma beda template-nya saja atau beda alamatnya saja, tapi isinya sama persis. Begitu juga Wikipedia. Wikipedia itu kita bisa mengedit kapanpun. Misalnya saya menulis, lalu kalian mengedit tulisan saya, itu bisa. Secara terbuka bisa diedit di Wikipedia itu. Jadi Wikipedia itu secara terbuka bisa diedit. WordPress sama, hampir sama dengan Blogspot. Banyak sekali copy, meskipun ini perusahaan atau startup yang bergerak di bidang pendidikan atau banyak yang menjual kunci jawaban ya di sini ya, tapi tidak bisa dilihat keabsahannya. Siapa sumbernya utama itu siapa? Tidak bisa mengacu siapa penulis utamanya. Dari keempat website ini kita tidak mengetahui siapa yang pertama kali mengunggahnya. Berbeda kalau kita di website yang layak memang untuk referensi. Kita tahu siapa orang yang pertama kali mengunggahnya. Tapi kalau yang ini itu tidak tahu kita. Oleh karena itu, 4 website ini
dalam tanda kutip, saya haramkan nantinya untuk menjadi referensi kalian di proyek akhir perkuliahan. Jadi kalau sampai ada kelompok atau mahasiswa yang menggunakan keempat website ini, ya sudah, saya tidak bisa memaafkan lagi ya. Nah, ini saya tidak tahu sumber acuannya yang jelas yang mana. Pak, saya pernah membaca jurnal. Ada referensi blogspot. Kok boleh ya, Pak? Nah, perlu dilihat jurnalnya. Jurnalnya apakah sudah terakreditasi? Kalau yang selama saya tahu, jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi pasti melarang 4 website ini. Tapi kalau jurnal yang belum terakreditasi, biasanya masih ada. Itu pun terbatas, tidak semuanya. Pasti ada satu. Maksimal itu satu pasti. Tapi kalau untuk proyek akhir kita nanti, saya tekankan 4 website ini bukan lagi tidak layak, tapi sudah haram untuk digunakan. Jadi jangan sekali-sekali nanti kalian menggunakan referensi dari 4 website ini. Oke. Nah, menulis kutipan dan daftar pustaka. Yang pertama, kita menulis kutipan. Ada kutipan itu dibagi menjadi dua secara umum. Ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung dibagi lagi menjadi tiga. Kurang dari 40 kata, 41 sampai 250 kata, dan sebagian teks dihilangkan. Nah, ada contohnya, Pak? Ada. Ini kutipan langsung. Kutipan ringkas kurang dari 40 kata. Bedanya apa, Pak? Ada tanda petik di sana. Nah, kalau kutipan 40 sampai 250 kata, penulisannya di bawahnya, di enter. Nah, kalau kutipan sebagian teks dihilangkan, itu dikasih tanda titik-titik-titik. 3 titik biasanya. Pak, yang teks yang dihilangkan itu yang bagaimana, Pak? Apakah yang penting? Tidak. Teks yang dihilangkan biasanya berupa kalimat penjelas yang kurang sesuai atau tidak sesuai dengan tulisan kalian, bukan tidak sesuai dengan paragraf yang ada, tapi tidak sesuai dengan tulisan kalian. Tidak apa-apa dihilangkan, Pak. Tidak apa-apa. Berapa teks yang dihilangkan, Pak? Terserah kalian, asalkan masih dalam satu paragraf. Kalau misalnya 2 paragraf sudah tidak boleh. Misalnya dalam satu paragraf kalian ada mau mengutip di dalam paragraf itu ada 4 kalimat. Yang kalian mau kutip kalimat pertama dan kalimat keempat. Kalimat kedua dan tiga boleh dihapus, boleh. Tapi kalau ada 2 paragraf, ya itu sudah beda lagi. Jadi tidak boleh. Jadi kalau kutipan sebagian teks dihilangkan itu khusus untuk satu paragraf. Nah, berikutnya ada kutipan tidak langsung. Nah, kalau kutipan tidak langsung itu kita sedikit memparafrase. Jadi tidak plek, tidak dikutip secara langsung. Kalau kutipan langsung ini, kita tidak boleh merubah satu kata pun. Jadi harus persis, sama persis dengan sumbernya. Kalau kutipan tidak langsung, itu boleh diparafrase, tapi tidak mengurangi inti dari kutipan itu. Jadi boleh diparafrase, tapi tidak boleh mengurangi inti dari kutipan itu. Oke, paham ya? Gagasan pokoknya tidak boleh dihilangkan. Tetap gagasan pokoknya tidak boleh dihilangkan. Tapi kita boleh memparafrase, menambahkan kata, mengganti kata, itu boleh kalau di kutipan tidak langsung. Nah, dalam menulis daftar pustaka atau daftar rujukan, untuk saat ini itu sudah bukan lagi zamannya manual. Silahkan gunakan manajemen referensi. Banyak sekali. Saya ambil 4 manajemen referensi yang paling sering digunakan ini. Yang pertama Mendeley, lalu RefWorks, Zotero, dan EndNote. Kalau saya pribadi, saya lebih menganjurkan Mendeley. Kenapa, Pak? Banyak sekali atau mayoritas jurnal itu menggunakan Mendeley. Alasannya apa, Pak? Database-nya Mendeley lebih besar daripada database-nya manajemen referensi yang lainnya. Ada juga, saya juga pernah menggunakan Zotero, RefWorks, pernah semua. Tapi
yang paling enak menurut saya itu Mendeley. Tapi kalau misalnya kalian ingin mencoba, oh Pak, saya yang paling enak, yang paling nyaman Zotero, silahkan, tidak apa-apa menggunakan Zotero. Saya menggunakan Enode, monggo. Saya menggunakan Revoke, tidak apa-apa. Yang tidak diperbolehkan itu mencampur adukan. Kenapa Pak? Karena nanti di Word-nya, di Microsoft Word-nya, itu akan acak malah. Tidak jadi satu kesatuan yang utuh. Jadi pilih salah satu untuk satu tulisan. Terserah mau milih yang mana. Dengan syarat kalian harus melihat dulu di laman atau di website jurnal yang akan kalian tuju. Itu menggunakan apa? Tapi saya yakin pasti mayoritas itu banyak sekali menggunakan Mendeley. Kadang-kala ada yang Mendeley dengan Zotero bisa, Mendeley dengan Reworks bisa, dengan Enode bisa. Tapi mayoritas itu banyak menggunakan Mendeley. Oke. Ya, terima kasih. Nanti juga akan saya unggah jenis-jenis atau bagaimana cara mengutip mulai dari jurnal, mulai dari buku, mulai dari website. Nanti saya unggah di LMS juga beberapa cara mengunggah atau maaf menulis kutipan. Oke, terima kasih. Sekian pertemuan pemaparan materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.